Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di channel Dadi Timar. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lewat konten rekan-rekan. Alhamdulillah, malam hari ini yang mungkin nanti rekan-rekan menyaksikannya entah pagi, siang atau malam. Konten ini saya ambil di malam hari. Saya ingin menyapa penjenengan dulu. Selamat datang di Dadi Timar. Selamat bergabung. Yang baru saja subscribe, baru saja bergabung dengan Dadi Timar, terima kasih atas support dan dukungan penjenengan terhadap Dadi Timar. Alhamdulillah, saya berharap semoga rekan-rekan seluruhnya saja yang menyaksikan konten Dadi Timar senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa dilindungi dan hidup dalam penuh keberkahan. Allahumma amin. Rekan-rekan, hari ini saya akan masuk dalam satu konten yang sebagaimana saya jadikan dulu, Dadi Timar menjawab. Jadi Dadi Timar menjawab ini saya buat karena kemarin ada pertanyaan yang lewat kolom komentar itu. Ternyata begitu saya berikan penjelasan dari kolom komentar, saya jawab di kolom komentar masih banyak pertanyaan. Makanya saya coba kali ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar di Dadi Timar, di konten apapun itu, nanti akan saya jawab dengan cara seperti ini. Artinya kita buat Dadi Timar menjawab gitu. Rekan-rekan, hari ini saya akan sampaikan tentang pertanyaan yang masuk terkait dengan BLT Dana Desa tahun 2021. Jadi sebelum mengarah ke sana rekan-rekan, mulai hari ini sebagaimana surat yang saya terima bahwa di Kabupaten Magetan dan tentunya juga nanti mungkin di kabupaten rekan-rekan yang lain yang menyaksikan konten Dadi Timar ini, dilaksanakan audit bantuan langsung tunai oleh BPKP di tiap-tiap provinsi. Kebetulan kalau di Magetan ini dari Jawa Timur, surat ini ditujukan kepada Pak Bupati, kemudian menugaskan kepada saya untuk membantu tentang audit BPKP terkait dengan BLT Dana Desa. Nah, ini sejalan dengan pertanyaan dari beberapa rekan-rekan, bahkan ada dari teman-teman media yang menanyakan kepada saya baru saja, apakah boleh BLT ini double, artinya dapat BLT dan dapat BST, bantuan sosial tunai. Ini perlu saya jelaskan rekan-rekan karena di desa muncul banyak pertanyaan. Jadi BLT DD tahun 2021 itu teranggarkan sampai dengan Desember. Nah, kemudian untuk yang BST yang menyalurkan dari Kementerian Sosial lewat Dinas Sosial, itu informasi awalnya hanya sampai dengan bulan Maret. Sampai dengan bulan Maret 2021. Kemudian April sudah tidak menerima. Nah, beberapa desa ada yang melakukan pergeseran karena yang menerima BST ini ternyata benar-benar sebagian dalam, mohon maaf ya, artinya apa ya? Sebagian masuk dalam klasifikasi yang layak dibantu lah, layak dibantu gitu nggih. Nah, akhirnya yang tadinya terima BST ini karena di April tidak dapat, desa itu berinisiatif kemudian memberikan BLT DD. Setelah BLT DD diterima, ternyata saat ini yang bersangkutan masih menerima BST karena BST keluar lagi alokasinya sebagaimana penjelasan dari teman-teman di Dinas Sosial. Nah, bagaimana mensikapi hal ini? Rekan-rekan, sebagaimana audit BPKP yang mulai hari ini dilakukan, bahwa tidak boleh BLT DD itu double dengan BST, apakah itu PKH, BPNT dan lain sebagainya itu. Jadi prinsipnya BLT DD, bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa,
ini bisa berubah setiap bulan. Sekali lagi bisa berubah setiap bulan. Caranya adalah harus dilakukan dengan musdes atau musyawarah desa. Mudah-mudahan suara saya kedengaran karena ini ada hiruk-pikuk lalu lintas di belakang saya. Jadi musdes ini wajib dilakukan oleh desa ketika akan mengganti atau melakukan perubahan penerima BLT. Prinsip dasarnya penerimaan tidak boleh ganda. Maaf, kenapa tidak boleh ganda? Karena memang ada ketentuan yang mengatur di sana tentang skala prioritas penggunaan dana desa. Kemudian ada PMK 222 yang sudah pernah saya upload, dan juga ada surat edaran dari Kemendes bahwa sifatnya BLT ini adalah sapu ranjau. Maksudnya sapu ranjau itu ketika tidak mendapatkan bantuan yang lain sementara dia berhak mendapatkan bantuan berdasarkan hasil pendataan, maka yang bersangkutan diterimakan BLT dana desa. Jadi BLT dana desa ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan hasil musdes di wilayah penjenengan. Nah, bagaimana kalau kasusnya terjadi seperti ini? BST sudah dianggap dihentikan, diberikan BLT, kemudian ternyata BST-nya jalan lagi. Nah, kalau penjenengan menghadapi situasi seperti ini, saya sudah koordinasi dengan dinas sosial rekan-rekan bahwa tidak ada mekanisme pengembalian BST ke pemerintah pusat. Mekanismenya belum diatur. Tetapi yang BLTDD ini diatur, karena BLTDD ini masuk ke rekening kas desa atau RKD. Jadi kalau penjenengan menemui di wilayah penjenengan BLT-nya sudah terlanjur diberikan dari dana desa, ternyata BST-nya dia dapat lagi, maka yang BLT dana desa ini wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan ke RKD. Ini bukan perkara kasihan dan tidak, karena ini aturan. Jadi BLTDD-nya wajib dikembalikan. Kalau sampai tidak dikembalikan, maka ketika seperti hari ini dilakukan audit oleh BPKP, maka penjenengan dianggap memberikan duplikasi anggaran. Sudah menerima BST, masih diberi BLTDD. Ini tentunya nanti akan menimbulkan permasalahan. Makanya mohon maaf bagi yang sudah terlanjur menerima, kemudian menerima BLT masuk dalam, kemudian menerima BST, maka BLTDD-nya wajib dikembalikan. Nah, ketika penjenengan diperintahkan untuk mengembalikan ini nyuwun tulung, karena aparatur pemerintah desa, rekan-rekan saya yang bertugas di pemerintahan desa ini hanya melaksanakan tugas, mohon maaf jangan salah paham dengan teman-teman saya yang ada di aparatur pemerintah desa. Ini semata-mata rekan-rekan saya yang ada di aparatur pemerintah desa ini hanya menjalankan tugas, karena ketika nanti diaudit seperti hari ini diaudit oleh BPKP, di cross check antara BLTDD dengan BST ini apakah ada double NIK, ya double penerimaan, maka wajib hukumnya untuk mengembalikan. Itu kira-kira rekan-rekan jawaban singkat saya di Dadi Dimar Menjawab episode hari ini. Terima kasih atas support dan partisipasinya. Mudah-mudahan ini membahani kita semua ketika di bawah terjadi permasalahan. Dan untuk rekan-rekan saya yang bertugas di aparatur pemerintah desa, lakukanlah pendataan dengan cermat, tepat, dan pas sasarannya. Motornya kenceng-kenceng soalnya di sini. Jadi sekali lagi lakukanlah tugas penjenengan untuk melakukan pendataan, dan kalau ada perubahan nyuwun tulung lakukanlah lakukanlah musdes sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pada prinsipnya penerima BLTDD dapat berubah setiap bulan sesuai dengan hasil musdes. Itu saja penjelasan singkat dari saya di Dadi Dimar Menjawab episode hari ini. Matur nuwun, terima kasih atas support dan
dukungannya terhadap Dadi Timar. Silahkan rekan-rekan kalau mungkin pengen penjelasan seperti ini di Dadi Timar menjawab, silahkan buka kontennya Dadi Timar, penjenengan ketik pertanyaan di kolom komentar, insya Allah nanti pasti saya baca, dan insya Allah kalau ada kesempatan akan saya buatkan konten Dadi Timar menjawab lagi. Terima kasih, matur nuwun, mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf mungkin bising di background saya mohon maaf, matur nuwun. Sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.